Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Revo Gilang di channel ini, channel YouTube Revo Gilang. Nah, jadi gini, pertama-tama akhir-akhir ini tuh banyak banget yang nanya terkait reksadana. Ini hal yang buat gue agak bingung karena pada dasarnya kan di Instagram ataupun di YouTube ini tuh ngebahasnya terkait saham. Ternyata banyak juga teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait reksadana. Jadi membuat gue tergugah untuk membahas sedikit mengenai reksadana ini sih, seperti apa dan intinya bagaimana cara memilih reksadana yang tepat. Kita kan nggak pengen kan kita memilih reksadana yang asal-asalan, sehingga uang kita yang kita taruh yang harusnya kita investasikan sehingga menghasilkan keuntungan, kita mendapatkan return atau imbal hasil yang baik, melainkan malah jadi rugi atau malah tidak bertumbuh, tidak juga rugi. Oke, pada dasarnya sebelum kita mau melakukan investasi di reksadana, mau itu reksadana saham, pasar uang, campuran dan lain-lain, kita harus tahu dulu sebenarnya reksadana itu seperti apa. Sehingga gue mencoba untuk menjelaskan secara secara sederhana aja, simpelnya seperti apa ya. Reksadana ini pada dasarnya adalah perkumpulan uang, jadi uang-uangnya dikumpulin yang dikelola oleh yang namanya manajer investasi atau sekelompok orang inilah. Jadi kita punya uang, kita kasih ke manajer investasi dan biarkan mereka yang mengelola uang kita sehingga mendapatkan hasil keuntungan yang nanti akan kita dapatkan. Nah, itu pada dasarnya reksadana itu seperti itu. Namun kan produk-produk keuangan itu banyak ya, ada obligasi, ada sukuk retail, ada di saham dan lain-lain, sehingga reksadana pun dibagi menjadi 4. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income, ada reksadana campuran, dan yang terakhir ada reksadana saham. Gini, pada intinya reksadana itu dibagi menjadi 4 itu berdasarkan time frame dia. Kalau time frame 1 tahun, jadi kalau kita mau investasikan uang kita untuk keperluan 1 tahun ke depan, contohnya misalkan kita pengen jalan-jalan gitu ke Malaysia atau Singapura atau ke Surabaya, pokoknya dekat-dekat itu kan butuh modal gitu ya. Nah, kita punya uang misalkan let's say 10 juta. Nah, kita pengen kembangkan uang ini sehingga dalam jangka waktu 1 tahun misalkan kita udah bisa pergi ke luar negeri misalkan gitu. Nah, itu kita cocoknya untuk masuk ke reksadana namanya reksadana pasar uang, karena reksadana pasar uang ini jangka waktunya itu yang paling seperti deposito lah kurang lebih. Jadi jangka waktunya memang 1 tahun kayak gitu. Jadi untuk investasi yang cepat yaitu memang di pasar uang, karena potensi kerugian pun sangat kecil. Jadi reksadana pasar uang ini layaknya deposito yang punya risiko yang sangat rendah dan juga return yang ya oke lah di atas BI rate biasanya seperti itu. Nah, itu dalam jangka waktu 1 tahun itu reksadana pasar uang. Nah, untuk berikutnya di atasnya lagi yang risikonya lebih tinggi lagi itu namanya reksadana fixed income atau pendapatan tetap. Nah, itu jangka waktunya 1-3 tahun. Sehingga jika kita memiliki kebutuhan 3 tahun ke depan, kita ingin membeli sesuatu misalkan atau pergi ke luar negeri, nah kita masukkan uang ke reksadana pendapatan tetap. Berikutnya 3-5 tahun itu namanya reksadana campuran. Kemudian yang terakhir adalah reksadana saham yang portofolionya itu lebih dari 80% atau setidaknya minimal 80% itu adalah di saham. Sahamnya apa? Sesuai dengan manajer investasinya, pengen masukin kemana sahamnya ini. Kita bahas langsung aja ke manajer investasi ini. Jadi manajer investasi ini mereka bekerja dengan cara mengumpulkan uang-uang dari nasabah yang percaya kepada kinerja mereka dan company-nya mereka untuk mengelola uang-uang ini. Jadi misalkan ada 5 orang nih. 5 orang ini menyumbang 1 juta, berarti total ada 5 juta. Nah, dikumpulkanlah ke manajer investasi. Jadi manajer investasi nanti megang 5 juta yang terdiri dari 1 juta yang terdiri dari 5 orang ini. Si MI atau manajer investasi ini mengelola 5 juta tadi ke produk-produk yang telah di-sharekan sebelumnya kepada nasabah ini. Nah, MI akan mengelola sehingga akan mendapatkan return yang nanti akan dibagikan kepada 5 nasabah tadi. Nah, artinya kita kan butuh memilih manajer investasi atau MI yang tepat. Ini menjadi hal yang sangat krusial bagi kita untuk mencari sebenarnya
MI atau manajer investasi mana sih yang seharusnya kita pilih, yang seharusnya kita tunjuk untuk mengelola uang kita. Karena kan nggak mungkin kita mau cari kerugian dalam berinvestasi, kita kan pengennya cari untung, sehingga kita pun harus mencari MI mana yang tepat dan kita harus tahu bagaimana cara mencarinya, kan demikian. Setidaknya di sini gue pengen ngebahas 5 caranya. Yang pertama aja, langsung aja ya. Yang pertama adalah sebelum kita mencari lebih jauh, kita harus langsung klasifikasikan saja yang namanya kita lihat dari AUM atau Asset Under Management. Jadi AUM atau Asset Under Management ini adalah jumlah dana yang dikelola oleh seorang MI atau manajer investasi. Jadi kan kalau misalkan manajer investasi yang profesional atau manajer investasi yang sudah dipercaya atau kredibel, reliable oleh banyak orang, maka dia akan mengelola uang yang dalam jumlah banyak juga. Itu sangat logis dong, logikanya aja kita udah masuk. Kalau misalkan MI-nya udah terkenal, MI-nya sudah populer, MI-nya sudah banyak dipercaya oleh orang-orang, maka dia pun akan secara sederhana, secara logik kita pun dia akan mengelola uang yang banyak juga. Karena orang-orang udah pada percaya dengan dia bahwa dia ini mampu, bahwa dia ini berkompeten untuk memberikan return yang tinggi bagi investasi yang kita lakukan. Maka dari itu kita harus mengecek dulu AUM-nya ini atau Asset Under Management ini di MI yang A, B, C, D dan seterusnya ini berapa. Nah itu bisa kita lihat nanti di grafik di sebelah, nanti gue akan coba berikan per Juni ini mana aja MI atau manajer investasi yang memiliki AUM yang tinggi. Nah kita ambil sekitar 10 atau 20 dari MI yang memiliki top AUM ini untuk dijadikan pertimbangan, salah satu pertimbangan. Itu yang pertama. Jadi kita harus ambil MI yang memiliki AUM yang tinggi, supaya, karena kan banyak orang yang percaya terhadap MI ini, masa kita juga nggak percaya sih? Kan sudah terbukti juga banyak orang yang percaya kepada dia, sehingga kita pun bisalah mengconsider bahwa oke, MI ini emang bagus dalam kinerjanya, berkompeten seperti itu. Yang kedua caranya adalah kita cek yang namanya return dari setiap produk yang dikeluarkan oleh manajer investasi. Nah, jadi manajer investasi ini kan umumnya lebih dari satu produk yang dikeluarkan ya. Misalkan BNI itu punya banyak punya banyak produk, Bahana juga demikian. Terus banyak manajer investasi yang memiliki produk pun lebih dari satu. Baik di reksadana pasar uang, saham, tabungan ataupun fixed income. Nah, kita lihat return dari setiap produk. Return dari setiap produknya. Contoh di sebelah ini nanti gue akan tunjukkan. Kita lihat returnnya dalam 1 tahun ke belakang, 3 tahun dan 5 tahun ke belakang. Kita lihat apakah dia naik atau turun. Jadi kebanyakan teman-teman tuh masih banyak yang berpikir bahwa oke, gue lihat dalam 1 bulan, 1 hari, dan 1 tahun. Oke, kalau misalkan dia naik, dia yang paling tinggi menghasilkan return, maka gue akan masuk ke situ. Nah, ini yang salah sih. Gue bisa bilang salah, udah 100% salah. Karena ketika kita hanya berpikir dalam jangka waktu pendek, itu menjadi blunder sih buat kita gitu ya. Kita kan ketika melakukan investasi, kita nggak bisa mengconsider hanya hari ini dia untung atau bulan ini dia untung, tapi kita nggak mengconsider 24 bulan yang lalu dia untung nggak gitu, 36 bulan yang lalu dia untung atau nggak. Nah itu yang harus diconsider juga kan. Jadi kita harus melihat track record dia ya setidaknya 3-5 tahun ke belakang dia gimana sih, positif nggak, untung atau rugi, untungnya sebesar apa dibandingkan kompetitor lainnya gitu. Kalau misalkan 5 tahunnya ternyata untung, 3 tahunnya untung, 1 tahunnya untung, let's say 1 bulan atau 1 hari terakhir ini ternyata dia menjadi yang paling bawah, atau ya yang misalkan kompetitornya 1 bulan terakhir ini, 3 bulan terakhir ini untung besar. Nah sedangkan si yang tadi 3 tahun, 5 tahun yang punya track record bagus ini dia rugi, misalkan di 1 bulan, 3 bulan, 1 hari terakhir ini dia rugi, yang nggak ada masalah. Soalnya kan pada dasarnya dia punya kompetensi yang sangat mumpuni, buktinya dari 5 tahun ke belakang aja dia bagus gitu. Jadi kita nggak bisa mengkonsider cuma yang waktu-waktu dekat itu doang, melainkan kita lihat dari jangka panjangnya dia untung atau rugi. Yang ketiga yang perlu kita lihat adalah
grafik atau benchmarking yang dilakukan oleh manajer investasi ini. Salah satunya misalkan ke IHSG atau Composite, Jakarta Composite Index. Kita lihat ke IHSG. Misalkan dari grafik sebelah gue tunjukin bahwa misalkan IHSG-nya naik. Nah, produk ini itu idealnya harus lebih tinggi atau di atasnya dari IHSG. Jadi kalau IHSG-nya 4.500 semisal kayak gitu ya. Nah, dia ini harus misalkan 4.550, 4.600. Jadi di atasnya itu. Kalaupun rugi gimana Bang? Misalkan dia rugi IHSG-nya ke bawah turun. Nah, posisi grafik dari si produk investasi ini harus juga di atasnya gitu. Jadi kalaupun rugi ya tetap masih lebih baik produk ini dibandingkan IHSG. Jadi kerugiannya tetap lebih bagus produk ini, kalau untung pun masih lebih untung produk ini. Artinya kan ketika kita melihat komparasi atau perbandingan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa produk ini memang bagus dan manajer investasi pun bagus karena bisa memberikan profit yang lebih saat IHSG hijau dan juga bisa mengatasi kerugiannya saat IHSG merah juga. Jadi nggak jauh dalam juga gitu ruginya sih produk ini gitu. Kemudian kita lihat juga yang faktor keempat, yaitu perusahaan atau emiten yang dimasukkan dalam portofolio oleh si MI-nya ini. Jadi kan kalau di sebelah ini gue tunjukin MI ini, kita lihat bahwa dia masuk ke produk-produk yang tertera ini ya. Nah, salah satu ciri ya, ini nggak menjadi suatu kepastian. Salah satu ciri yang bisa dilihat, perusahaan-perusahaan yang dituju ini adalah perusahaan-perusahaan IDX 30 atau LQ45 lah setidaknya. Nah, kalau misalkan perusahaan-perusahaan ini IDX 30 atau LQ45, maka secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa ini MI yang bagus. Dia tahu bagaimana menempatkan uang-uang nasabah-nasabah ini ke perusahaan-perusahaan atau emiten yang bagus-bagus. Bagaimana cara kita mau cross-checknya? Misalkan kita lihat dia masukin ke let's say Telkom gitu ya. Kita lihat, kita kalau mau cross-check lebih mendalam lagi gitu ya, kita lihat Telkom ini lagi, kenapa sih si MI ini memasukkan uangnya ke Telkom, TLKM. Kita bisa lihat beritanya, misalnya kita bisa lihat laporan keuangannya, apa sih yang dikerjakan oleh Telkom, apa sih news berita positif kah, berita negatif kah, bagaimana manajemen perusahaannya dan lain-lain. Kita lihat kalau memang ternyata memang bagus, artinya kita bisa menyimpulkan secara sederhana keputusan manajer investasi untuk menaruh uang nasabah ke emiten Telkom itu tepat karena memang dia bagus kan, Telkom lagi dalam keadaan bagus. Contohnya seperti itu. Contoh berikutnya misalkan Unilever sebagai salah satu perusahaan consumer goods juga yang besar di Indonesia. Kita lihat Unilever ini sedang seperti apa sih, bagaimana fundamentalnya, bagaimana pendapatannya, labanya seperti apa, apakah melakukan dividen, pembagian dividen secara rutin, sebesar apa, bagaimana news-newsnya juga positif, negatif, dan lain-lain. Kalau memang kita lihat memang Unilever ini lagi bagus dan MI ini memilih Unilever sebagai salah satu emiten yang dibeli di dalam produk investasinya, itu berarti ini MI yang oke, MI yang bagus. Nah, itu salah satu cara kita melihat nih MI ini bagus nggak sih, MI ini ngerti nggak sih cara memilihnya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ini salah satu faktor ya yang kita sangat sederhana sebenarnya. Kita bisa melihat dari produk atau MI-nya ini sudah ada sejak kapan sih, khususnya produk yang diberikan oleh yang di launching oleh si MI ini. Jadi produknya ini kan macam-macam kan. Tadi seperti yang gue bilang, MI ini punya banyak produk reksadana dan produk-produk ini pun di launchingnya bukan dalam satu waktu. Ada yang baru 5 tahun, ada yang baru 3 tahun, ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Nah, beda-beda. Seperti yang dilihat di sebelah ini, jadi kita bisa melihat bahwa ini logika sederhana aja, kita berpikir logika sederhananya. Ketika produk investasi di dalam reksadana ini di listing sudah 10 tahun lebih gitu ya, kita kan bisa menyimpulkan bahwa oh berarti ini
banyak peminatnya dong. Oh ini berarti bagus gitu, karena dia sudah berdiri udah sejak lama, dia sudah ada itu sudah lama, ditambah lagi kalau dia memiliki return yang baik juga, misalkan 5 tahun belakang returnnya positif, kemudian dia sudah 15 tahun berdiri misalkan, itu kan artinya udah sangat bagus, dia artinya sudah memiliki apa ya, secara manajemennya bagus, secara orang-orang di dalamnya mengelolanya bagus juga, karena sudah dapat berdiri dengan waktu yang lama gitu. Jadi ya itulah salah satu caranya kita bisa melihat bahwa ini MI ini bagus atau enggak. Oke. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa gue share kali ini. Buat teman-teman yang ingin masuk atau belajar lebih mendalam, atau sudah ingin melakukan, atau bahkan sudah punya akunnya gitu, tinggal melakukan investasi reksadana. Sekarang investasi reksadana bisa di mana aja kok, bisa di Bareksa, bisa di Bibit, bisa Invisi, bisa Ajaib, dan banyak lah, masih banyak platform-platform online yang kita itu nggak perlu datang ke kantor atau gimana, kita tinggal daftar online, itu udah bisa banget untuk melakukan investasi di reksadana. Jadi mungkin sekian aja dulu yang bisa gue share terkait reksadana, bagaimana cara memilih MI atau manajer investasi yang baik. Semoga ini menjadi pertimbangan juga buat teman-teman dalam memilih reksadana, sehingga tidak lagi asal-asalan jadi kita nggak cuma lihat oh ya dalam hari ini dia untung 2% untung gede gitu, yang lainnya pada minus, terus kita langsung masuk aja, langsung menginvestkan uangnya ke situ. Nggak gitu ya pertimbangan yang lain. Kan tadi ada 5 faktor, silakan diulang lagi kalau memang masih belum jelas, dan kalau misalkan memang masih ada yang belum jelas lagi, boleh juga tulis di komen aja, dan gue sangat appreciate bagi teman-teman yang mau memberikan topik atau tema apalagi yang bakal gue bahas selanjutnya di YouTube berikutnya. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh di komen aja, ditanyakan, dan juga boleh juga follow IG gue, boleh DM gue di situ di @revoasimili. Kalau masih ada yang nggak ngerti atau masih ada yang perlu dipertanyakan lebih lanjut, silakan, diperbolehkan banget. Gue sangat welcome banget terkait pertanyaan yang pengen ditanyakan ke gue. Oke, itu aja dari gue. See you.